Kita buka dalam Injil Lukas 15. Sudah dapat? Kita baca ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang termuda kepada ayahnya, Bapa, berikanlah padaku bagian harta milik kita yang menjadi aku lagi. Lalu dia membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, pergi ke negeri yang jauh, di sana memboroskan harta miliknya, hidup berfoya-foya. Setelah menghabiskannya, timbullah bencana kelaparan di negeri, dan ia pun mulai melarat. Dan ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16, perhatikan. Lalu ia ingin mengisi perut dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak ada orang yang memberikan kepadanya. Tema firman pada malam hari ini, pada pagi hari ini adalah pintu gerbang anugerah untuk meraih jubah kebesaran, cincin meterai, dan kasut otoritas. Ya. Allah tidak terganggu saudara tinggal di mana, asal cocok di hatinya. Saudara akan meraih jubah kebesaran. Saudara akan meraih cincin meterai, dan saudara akan meraih kasut otoritas, dan gerbang anugerah itu menjadi milik kita. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan yang kita lihat pada pagi hari ini, ya, tentang seorang anak bungsu yang terhilang, sesuatu yang sangat miris, mengerikan. Seorang konglomerat, anak konglomerat, tiba-tiba jadi melarat, dan yang lebih parah, babi lebih berharga daripada dirinya. Untuk makan ampas babi pun dia tidak bisa. Babi lebih berharga daripada anak bungsu itu. Ini resiko yang sangat serius yang hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara. Jangan sampai kita mengalami kondisi seperti anak bungsu itu. Di dalam dunia ini ternyata banyak orang yang mengalami status terhilang. Walaupun di Facebook saudara banyak menulis status-status, tetapi dengarkanlah bahwa di dunia ini sudah banyak orang yang mengalami status terhilang. Ya. Di panti asuhan yang di Batam namanya Ministry Mausaron, itu ada 3 kriteria yang tinggal di situ. Memang anaknya, orang tuanya sudah meninggal sehingga dia yatim piatu. Yang kedua, korban daripada perceraian sehingga anak terbengkalai terlantar. Dan yang ketiga, karena fakir miskin sehingga akhirnya harus anak itu ada di panti asuhan. Teman saya ini sekretaris Bamaknas, dia punya panti asuhannya dan juga dia punya panti jompo. Dia mempunyai satu panggilan yang hebat. Panti jomponya banyak saudara sekalian ya. Orang-orang yang terlantar, bapak-bapak, seperti kasus yang baru-baru terjadi, Opa Hans 83 tahun dengan Oma Rita 79 tahun yang mati anak-anaknya tidak kunjungi. Bahkan sampai dikubur hanya anak bungsu yang kunjungi. Yang lain tidak mau kunjungi. Ada sesuatu yang aneh. Ada orang tua mati tanpa dilihat, tanpa diketahui. Bahkan di pemakaman pun tidak mau dilihat. Itulah dunia yang kita lihat sekarang. Tidak ada lagi rasa hormat terhadap orang tua. Tidak ada rasa penghargaan terhadap orang tua. Dan sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang terjadi juga dengan anak yang terhilang itu, saudara sekalian. Anak yang kehilangan ini, saudara sekalian, kalau kita melihat status daripada umat yang terhilang adalah umat yang hilang dari gereja. Dulu rajin gereja di sini, sekarang nggak tahu hilang di mana dia. Ya, umat yang hilang dari sekolah minggu, umat yang hilang dari ibadah remaja dan pemuda. Dulu rajin, sekarang udah nggak ada, saudara sekalian. Umat yang hilang dari persekutuan gereja di tempat ini. Ya, saya bersyukur, bilang kiri kanan, ternyata kamu nggak hilang, yang masih ada di sini. Puji Tuhan. Di Batam Pos, di Batam
tahun 2023 dicatat oleh Dinkes, itu ada sekitar, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, sampai tahun 2024 ada sekitar 1.505 orang. Itu adalah orang yang dalam gangguan jiwa, hilang ingatan. Ya. 2024 ada 1.505 orang yang mengalami orang yang hilang ingatan. Bilang kiri kanan, ternyata kita tidak hilang ingatan. Sehingga tidak salah alamat gerejanya, belok sini. Saya selalu khotbah, saya sampaikan kepada jemaat, suami istri saling ingatkan dan anak-anak ingatkan, orang tua ingatkan, tampilkanlah foto gembalamu, bilang ini gembala kita, jangan cari gembala yang lain ya. Ini gembala kita, nah ini gembalamu, mak ini gembalamu, pak ini gembalamu, jangan kau cari gembala yang lain. Ya, ini penting supaya saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, jangan menjadi orang yang tidak punya gembala. Baru-baru sebelum saya berangkat ini, dalam minggu ini, ada seorang meninggal, Kristen tapi tidak punya gereja, sehingga tidak tahu gereja mana yang harus menguburnya. Karena tidak punya gereja Kristen. Nah ini saudara sekalian, sangat mengerikan orang Kristen tapi tidak punya gereja. Coba tengok gembala saudara, perhatikan gembala saudara, udah renungkan, itulah gembalaku. Doakan dia supaya makin ganteng, makin diberkati Tuhan. Faktor utama orang gila karena ekonomi. Kemudian saudara sekalian, sebelum saya ke Batam ini, saya ke Brastagi ini, ada orang bunuh diri, lompat lagi di jembatan Barelang, ditinggalkan mobilnya. Kenapa? Judi online dan pinjaman online, bunuh diri. Tagihan begitu kuat sehingga dia nggak mampu, bunuh diri. Jadi saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, dilarang keras judi online ya, dilarang keras judi online. Roma Irama bilang apa? Aku melarat karena judi. Ah itu dia. Gak perlu kan kita nyanyikan di sini kan? Aku sengsara karena judi. Ah itu dia. Jadi kalau saudara melihat suami saudara udah diam-diam main HP, cek. Ini jangan-jangan judi online. Karena orang yang berjudi tidak akan pernah kaya, pasti miskin dan melarat saudara sekalian. Perceraian di Batam cukup tinggi saudara sekalian. Ya, ada sekitar 120 dan 24 di tahun 2024 ini. Tapi tahun 2023 ada 2.106 angka perceraian. Semua ekonomi. Temanya gini Bu dan kaum pria, ganteng gak laku, pulus. Sekarang ganteng gak laku. Dulu jatuh cintanya luar biasa. Sekarang setelah berumah tangga, kebutuhan dan finansial tidak bisa dihindari, sehingga orang tidak kuat bertahan karena tidak ada hepeng. Orang Batak bilang, oh hepeng mengatur negara on. Juga hepeng mengatur rumah tangga saudara. Bapak Ibu ini kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angka bunuh diri cukup tinggi. Ya, sampai 2027, 2024 ada 2.287 orang bunuh diri di kota kami Batam. Ya. Ini menunjukkan hal yang sangat mengerikan. Di Indonesia, sore ini di Indonesia rupanya sampai 2024 tanggal 15 Maret kemarin, itu di Indonesia ada 287 angka bunuh diri yang terbanyak di Jawa Tengah. Jadi saudara sekalian, orang berpikir jalan pintas adalah dengan bunuh diri. Si bungsu ini saudara sekalian adalah gambaran dari orang yang menjauh dari Tuhan. Tadinya dia hidup diberkati, tapi dia melangkah keluar, menjauh dari rumah bapaknya. Sehingga saudara sekalian, ia memiliki sebuah gaya yang disebut hedonisme. Satu kehidupan yang hanya memprioritaskan kesenangan dan kenikmatan menjadi gaya hidupnya. Si bungsu adalah gambaran dunia yang terhilang, umat yang terhilang, anak yang terhilang. Saya senang kalau anak di sini, anak Pak Ruben masih main musik.
tidak gampang mendidik anak gembala. Ya, tapi kalau seorang anak gembala mengikuti darah bapaknya sebagai pelayan Tuhan, diberkati Tuhan. Kalau sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak ini berkata kepada bapaknya, berikanlah apa yang menjadi hakku sebagai warisanku. Ini gambaran tentang Kristen me. Apa yang ku dapat di gereja ini, apa yang ku peroleh di gereja ini. Kerjanya hanya menuntut, dan menuntut. Padahal kita datang ke gereja bukan mencari apa yang kita dapat. Kita datang ke gereja, apa yang bisa kita berikan buat Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Ya. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini namanya preman kandang, Pak. Beraninya di dalam, di luar nggak berani. Kerjanya nuntut. Ya, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, yang termudah meminta kepada bapaknya. Si sulung ada di rumah bapaknya, tapi nggak mengerti hati bapaknya. Ini gambaran umat yang tinggal di gereja, tapi nggak nyambung sama firman Tuhan, nggak nyambung dengan instruksi gembala, nggak nyambung dengan pengumuman. Nanti ada doa, tapi nggak nyambung bahwa pengumuman itu harus diikuti. Ada di dalam, tapi tidak sehati, tidak sepakat dengan firman, tidak sepakat dengan apa yang Tuhan mau, tidak sepakat dengan instruksi gembala yang disampaikan kepada jemaat. Ini gambaran anak sulung. Marah dia ketika adiknya kembali. Kenapa diperhatikan orang yang demikian? Kadang-kadang mungkin gembala melakukan satu gerakan kasih, satu gerakan yang luar biasa. Saudara bingung, ngapain sih Pak Gembala ini repot-repot mengasihi orang? Dia nggak mengerti hati gembala. Ada di dalam tapi tidak sehati. Untuk mana ini kotak perpuluhan di sini, Pak? Ada kotak perpuluhan di sini. Oh, di belakang ya. Oh, kelihatan Pak di sana, Pak. Jangan sampai mereka datang lupa lihat-lihat kotak perpuluhan. Kotak perpuluhan itu bukan kotak ditaruh sembarangan. Itu instruksi surga. Bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumah Bapa, ke rumahku, supaya ada persediaan makan. Ujilah aku. Orang yang membawa persepuluhan itu orang yang memberikan satu deklarasi bahwa di dalam pekerjaanku Allah terlibat sehingga aku bisa bekerja. Aku memberikan Allah terlibat di dalamnya, dan itu menunjukkan ketundukan kita dan kesadaran kita itu milik Tuhan, bukan punya aku. Walaupun ada banyak penilaian-penilaian yang tidak jelas, ikuti apa kata Alkitab. Jangan kita tidak sepakat. Kita akan menjadi anak sulung akhir zaman, tinggal di rumah bapaknya tapi tidak tahu apa yang menjadi kemauan bapaknya. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat makna untuk menjadi seorang anak bapa. Itu artinya kita menjadi anak yang begitu berharga di mata Tuhan. Setelah menghabiskan uangnya, timbul bencana kelaparan, dan ia pergi untuk menjaga babi di kandang babi. Satu kali pengkhotbah dari Singapura dia katakan begini, jangan bergaul dengan babi. Ya, bukan berarti nggak boleh pelihara babi, bergaulnya yang tidak boleh. Karena kebiasaan babi adalah senang di tempat yang kotor. Walaupun dibersihkan apapun, tetap senang di tempat yang kotor. Hidup kita harus bersih di mata Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak ini ingin mengisi perutnya. Tadi sebelum saya khotbah sudah diisi perutnya dengan ikan mujair beras tagi. Beda rasanya dengan mujair di Batam. Haleluya. Kata Ibu Gembala, ini adalah soun ya, bihun ala beras tagi kalau nggak salah ya. Luar biasa ya. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, anak bungsu akhirnya mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Langkah yang gontai dan langkah yang penuh dengan rasa bersalah dan merasa tidak layak. Dia bagaikan seorang yang telah jatuh tertimpa tangga, dan negeri tempat di mana ia berada menjadi paceklik, tidak memberikan berkat, tidak ada tempat untuk ia minta tolong, dan teman-temannya yang tadi akrab sudah tidak ada lagi. Dan dia tidak lagi mampu mempertahankan hidupnya. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan,
Akhirnya dia menjadi seorang penjaga babi. Dari seorang anak terhormat menjadi penjaga babi. Si bungsu menghambakan diri pada orang kafir, sehingga saudara sekalian tumbuhlah kesadaran diri bahwa ia sudah menyakiti hati bapaknya. Ia telah mencoreng reputasi bapaknya. Ia telah merobek-robek hati bapaknya. Ia tidak pantas disebut anaknya. Itu sebabnya dia mengambil suatu statement, lebih bagus aku kembali ke rumah bapakku, sekalipun aku tidak layak menjadi anak, menjadi karyawan saja sudah bahagia. Sidang jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, saat anaknya itu kembali, saat anaknya menyampaikan aku telah berdosa terhadap Allah dan terhadap Bapa, Bapak itu tidak merasa jijik dan geli melihat anak yang kembali dalam keadaan kotor, jorok, mungkin kurus, dan keadaan yang tidak lagi menjadi seorang anak yang hebat. Tapi di mata bapaknya, anak tetap anak. Demikian juga dengan kita. Allah tidak melihat masa lalumu, Allah tidak melihat background hidupmu. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, engkau tetap anak-anak Allah yang berharga. Mungkin orang lain merendahkan dirimu, mungkin orang lain tidak melihat dirimu, mungkin orang lain hanya mengukur berdasarkan ekonomi, tapi di mata Allah engkau sangat berharga, bernilai, dan tidak ada yang boleh merendahkan dirimu, karena engkau seharga darah Yesus Kristus. Saudara, ketika anak itu menyampaikan penyesalannya, bapak itu langsung peluk dia, dan bapak itu tidak merasa jijik. Bapak itu merangkul dia, dan dia perintahkan para pelayan, berikan jubah, siapkan pesta, berikan cincin, berikan kasut. Itulah gambaran kita. Kalau kita mengalami satu kondisi krisis ekonomi, susah, melarat, begitu sepertinya dunia ini keras, temboknya begitu keras untuk mendobrak agar ekonomi kita mengalami di-upgrade dan naik. Saudara tidak bisa lakukan itu. Kita butuh Bapa yang bisa menolong kita. Amin. Anak ini sadar, walaupun dia anak seorang konglomerat, ternyata dia tidak mampu mengupgrade dirinya, dia tidak mampu membangun masa depannya, dia tidak mampu menjadikan diri dia beruang, dia tidak mampu menjadikan orang menghormati dia. Dia butuh Bapaknya. Demikian juga kita butuh Bapa di surga. Kita tidak bisa jalan sendiri. Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Siapapun saudara yang terhebat di tempat ini, Yesus Kristus namanya. Sehingga ketika datang kepada dia, dialah pemikir masa depan saudara. Dia bukan datang, saudara bukan datang biasa-biasa saja di tempat ini. Alkitab katakan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau saudara susah, sebut ayat itu, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Relakan dirimu digembalakan Tuhan, supaya takkan kekurangan saudara. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayahnya merangkul dan menciumnya bertubi-tubi, karena dia adalah anak yang sangat berharga di matanya. Jadi pada pagi hari ini kita melihat hal yang penting. Kita sebagai anak-anak Allah yang harus kita sadari bahwa selama anak bungsu ada di rumah bapaknya, status ayahnya adalah sebagai sumber atau owner. Selama anak bungsu ada di rumah bapaknya, maka status bapaknya adalah sumber atau owner. Namun saat si bungsu berkata, berikanlah harta warisan itu menjadi hakku, berarti si bungsu mengambil sebuah keputusan untuk melepaskan status akses, untuk melepaskan diri dari status owner bapaknya, dan dia ingin masuk kepada status kepemilikan. Dari status akses sumber
owner, dia mau keluar sebuah konsep dunia kepemilikan. Prinsip kerajaan surga, saudara sekalian, akses kita adalah Bapa di sorga kepada sumber di atas segala sumber yang tiada batasnya. Tanpa disadari, perilaku kita seperti seorang anak bungsu yang merasa sebagai pemilik kekayaan di bumi ini. Seorang yang bernama Alexander Agung, yaitu kaisar daripada Yunani, saat dia di ujung kematiannya, dia perintahkan, nanti kalau aku mati, semua dokter yang mengobati aku yang harus membawa mayatku ke kubur. Kemudian dari istana sampai kubur, hemburkanlah harta yang selama ini aku ambil, yang selama ini ku dapat. Kemudian yang ketiga, rentangkan tanganku di luar peti, dua-duanya. Terus 4 jenderal bertanya, apa maksudnya? Tuanku Raja, maksudnya dokter-dokter yang membawa aku ke kubur menunjukkan dokter terbatas, tidak mampu memberikan kehidupan bagi seorang manusia. Harta yang disambur-hamburkan artinya apa? Itu bicara tentang ternyata harta itu bagikan debu yang tidak bisa kita bawa sampai di kuburan. Kemudian yang ketiga apa? Waktu tangannya terentang, ternyata ketika dia menghadap Tuhan, dia adalah orang yang kosong, tidak memiliki apa-apa. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan si bungsu untuk meminta haknya, ini bicara tentang saudara sekalian, ia tidak mau hidup menurut sistem Allah, sistem Bapa di surga, tapi ia mau hidup menurut sistem dia, sistem kepemilikan. Dan itu sebabnya saya ingin sampaikan kepada saudara dalam Mazmur 24 ayat 1, semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Jadi apapun yang melekat pada kita, mobilkah, rumahkah, jabatankah, gelarkah, harta anak istrikah, semua punya Allah, bukan punya kita. Dia itu owner, dia itu akses untuk kita bisa meraih berkatnya. Sehingga ketika kita terputus dari Allah, kita terputus dari berkat, kita terputus dari masa depan, kita terputus dari hal-hal yang sangat indah yang Allah bisa janjikan kepada kita. Itu sebabnya hal-hal yang paling harus kita jaga dalam hidup ini selagi bernapas. Jangan terputus hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, karena dia adalah akses kita, owner kita. Semua yang kita punya bukan milik kita, titipan saja. Anak saya 27 tahun dia meninggal, sudah S2, lagi mau masuk S3 di Petamburan. Sedang saya daftarkan, lagi mau masuk ujian PDM, baru menikah 1 tahun 3 bulan, anaknya baru 3 bulan. Saya tidak bisa berkuasa mempertahankan anak saya, karena itu titipan Allah kepada saya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Anak saya dipanggil dalam usia muda. Rasanya hati ini begitu terkoyakkan. Tapi Tuhan ingatkan saya, dia milikku, bukan milikmu. Amin. Itu sebabnya jangan kita mencintai apa yang ada di dunia ini lebih dari Tuhan kita, karena dia adalah owner atas diri kita. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita harus memiliki sebuah kesadaran bahwa akses itu lebih hebat dari kepemilikan. Jangan kita bangga dengan apa yang kita punya. Kita harus belajar dari tukang parkir. Tukang parkir mobil itu paling kaya ketika mobil-mobil lagi diparkir, dan tidak boleh ada yang ganggu dia. Tapi ketika pemiliknya datang, tukang parkir melepaskan semua itu, dan tidak ada persunggutan dalam diri dia, karena itu bukan mobilnya, itu mobil yang punya. Bilang kiri kanan, belajar sama tukang parkir. Itu hanya titipan, kita bukan pemilik. Amin. Dan sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan poin penting yang terakhir bagi kita.
Yaitu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayah tidak mencari anaknya yang terhilang. Sementara poin pertama, domba dicari oleh pemilik gembalanya. Yang satu terhilang 99, tinggalkan. 10 dirham dicari saudara sekalian, kehilangan 1. Tapi anak sulung, tidak anak bungsu, tidak dicari oleh bapaknya. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita akal budi untuk berpikir. Tuhan kasih hati kita saudara sekalian untuk menyadari unsur kesalahan dan ketidakbenaran dalam kehidupan kita, sehingga ada muncul penyesalan. Tuhan kasih kehendak bebas. Yang setia datang pada Tuhan diberkati. Yang tidak, itu saudara akan kehilangan berkat. Itu sebabnya hidup ini harus ada keputusan, pilihan yang jelas untuk mencari sumber berkat dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam poin yang penting bagi kita pagi hari ini saudara sekalian, bahwa Tuhan ingin menyadari kepada kita semua bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang sangat begitu berharga. Sehingga pesan khusus bagi kita dalam perumpamaan pagi hari ini, tugas kita adalah membawa kembali mereka yang terhilang. Itu adalah isi jantung Allah. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, cari jiwa. 1 jiwa bertobat, berlaksa-laksa melekat bersorak-sorai. Saudara beli 1 mobil baru termahal, surga diam saja. Saudara beli rumah termahal, surga diam saja. Saudara mendapat istri yang cantik, surga diam saja. Saudara mempunyai lahan yang luas, surga diam saja. Tapi ketika saudara memenangkan 1 jiwa yang mungkin di pandangan umum orang ini jelek, hitam dan lain sebagainya, tapi kita bawa dia datang pada Tuhan, berlaksa-laksa malaikat bersorak-sorai karena 1 jiwa kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai gereja menjadi gereja yang pasif. Dan mulai sekarang mari kita cari jiwa-jiwa yang terhilang, bawa dia datang ke surga. Itu akan membuat surga ramai. Dan kalau surga ramai, engkau akan menerima apa yang disebut yang namanya jubah maha indah dan cincin metai dan kasut berotoritas, karena kita membawa jiwa datang kepada Tuhan. Bayangkan orang berdosa ini saja, anak bungsu yang sudah mewarisi dan menghabisi warisan saja, orang yang sudah bejat, hidup dengan perempuan pelacur dan sekarang sudah melarat, datang sendiri kepada bapaknya, itu dihormati. Apalagi kalau anak sulung itu membawanya, apalagi kalau saudara yang membawanya, maka yang membawanya akan diberkati, diberkati, diberkati. Karena itu jantungnya Allah, anak manusia datang untuk mencari yang terhilang. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Mau di-upgrade ekonomimu? Mengerti isi hati Tuhan, menangkan jiwa berapapun harganya. Allah akan membenahi ekonomimu, Allah akan menata pekerjaanmu, Allah memberkati masa depanmu. Karena malaikat bersorak-sorai gara-gara jiwa yang saudara datang bawa ke gereja ini. Mari kita bangkit untuk menangkan banyak jiwa sebanyak mungkin. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan gini, Aku Mesias telah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam Lukas 19 ayat 10, firman Allah yang hidup terjemahan kata, Aku ini Mesias, Aku dari surga datang untuk mencari yang terhilang. Jadi ilustrasi anak yang terhilang adalah menjadi sebuah PR bagi kita. Tugas selama kita hidup untuk mencari yang terhilang. Bawa datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan membalas hidupmu berlipat kali ganda. Kemudian saudara sekalian, Tuhan menunggu yang terhilang untuk datang kembali. Tuhan menunggu yang terhilang untuk datang kembali. Kemudian yang ketiga saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, yang terhilang sebenarnya ingin kembali, tapi nggak tahu caranya. Saudaralah orangnya yang tahu caranya untuk membawa mereka datang kembali kepada Tuhan. Dan yang keempat saudara sekalian, Tuhan rindu kita pergi. Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergi, jadikan semua bangsa muridku, Aku menyertai kamu. Biarlah firman pagi hari ini membawa kita menyadari
makna daripada firman ini, di mana hati Bapa tetap menghormati saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau atas kita, sehingga Allah akan melakukan apa yang menjadi bagian yang berharga dari diri kita. Dari seorang anak konglomerat menjadi anak penjaga babi dan lebih rendah dari babi, dan akhirnya dia datang kembali kepada bapaknya dan dipulihkan, sehingga dia bukan lagi mencari ampas babi, dia bisa makan daging babi sepuasnya. Yang penting dia nggak kolesterol, dia bebas. Tadinya dia tidak bisa makan ampas babi, sekarang babi itu bisa dia makan sepuasnya, karena dia kembali ke rumah bapaknya yang ada di surga. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saya undang kita bangkit berdiri.